Yo, halo guys. Di video ini saya akan menjelaskan tentang item-item dari physical attack, kemudian magic power, kemudian physical defense, dan juga magical defense item ya. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang item-item pada bagian item physical attack ya. Oke, jadi saya akan menjelaskan item Endless Battle ini. Oke. Endless Battle ini menambahkan 65 physical attack, 5 mana regen, 250 HP, 10% cooldown reduction, 5 movement speed, dan juga 10 physical lifesteal. Nah, pasif dari item ini adalah kalau misalnya kita udah makai skill kita, nah itu nanti di basic attack kita berikutnya akan mendapatkan tour damage gitu. Kita dapat tour damage di basic attack kita gitu. Nah, berapa tour damage yang ditambahkan? Tour damage yang ditambahkan yaitu 60% dari physical attack kita dan memiliki cooldown 1,5 detik ya. Jadi pasif ini mempunyai cooldown 1,5 detik. Nah, dan juga ini ada pasif lainnya juga. Ketika efek Divine Justice itu yang ini yang tadi saya jelaskan tadi. Ketika efek Divine Justice aktif, movement speed hero kita ini akan meningkat sebesar 10%. Nah, gitu ya. Ini saya beli dulu ya. Saya mau memperlihatkan pasifnya atau kegunaan item ini ke bot. Nah, ini kalau misalnya kita mukul musuh, tuh itu kan damage kita kan merah terus. Tuh kan merah terus 217. Kemudian 90. Nah, nanti setelah kita beli item ini, kita bakal dapat tour damage. Lihat ini. Nah, kalau kalian ada yang nanya tour damage yang mana, tour damage-nya itu yang poin putih itu. Ini. Tuh. 130. 130. Nah, poin atau angka yang berwarna putih tadi itu adalah tour damage yang dihasilkan dari item Endless Battle ini. Gitu. Oke, next ada item ini ya. Windtalker. Windtalker ini menambahkan 40 attack speed, 20 movement speed, 10% critical chance. Nah, di sini pasifnya setiap 5 atau 3 detik basic attack mengenai 3 unit lawan dan memberikan 150 sampai 362 magic damage. Cooldown dari efek ini berkurang hingga waktu maksimum ketika critical chance meningkat menjadi 50%. Sedangkan damage meningkat hingga maksimum ketika attack speed meningkat jadi 2,5 gitu. Serangan ini dapat memberikan critical damage dan memberikan 200% damage tambahan kepada minion. Dan juga ada pasif unik. Setiap kali Typhon dikeluarkan, movement speed kita akan meningkat sebesar 5% dalam waktu yang singkat gitu ya. Oke, kita beli dulu itemnya. Nah, ini ya. Ini kalau kita misalnya mukul-mukul kalau kita misalnya beli item ini, nah terus kita mukul-mukul, itu pukulan kita lebih cepat geraknya. Lihat ya. Kalau misalnya kita mukul musuh atau enggak minion, nah itu damage kita makin besar gitu. Lihat ya. Nah, damage kita makin besar dan juga item ini dapat memberikan damage bagi target yang lain gitu ya. Nih, lihat ya. Ini saya mukul yang di depan saya ini ya.
Nih, target yang depan saya ini. Nah, ini kalau misalnya saya pukul, nanti yang belakang sini, nih yang ini dan juga yang ini bakal terkena damage. Lihat ya. Tuh, mereka akan terkena damage. Tuh. Kalian bisa lihat efeknya enggak ya? Tuh, ada efek kayak piring terbang gitu. Tuh, itu hasil dari pasif Windtalker ya. Nah, berikutnya ada yang namanya Scarlet Phantom. Scarlet Phantom ini menambahkan 30 physical attack, 20% attack speed, 25% critical chance ya. Nah, ini ada pasifnya. Critical hit meningkatkan attack speed hero sebesar 30% dan critical chance sebesar 5% berlangsung selama 2 detik. Jadi kalau misalnya kita mukul lawan terus kita dapat critical hit, nah itu nanti attack speed kita meningkat sebesar 30% gitu. Jadi kita beruntung. Dan critical chance-nya juga akan meningkat juga sebesar 5%. Berlangsungnya tapi cuma 2 detik. Oke. Lihat ya. Nah, itu tadi yang ada 390. Nah, itu adalah critical damage atau ya critical damage dari item ini gitu. Dan juga attack speed kita meningkat kalau misalnya kita mukul musuh terus kita dapat critical attack gitu ya. Lihat ya. Tuh. Lihat ya. Nah, itu guys. Ini tadi makin cepat. Tapi kalau misalnya mau naikin attack speednya itu harus dapatin critical hit ini, critical damage ini ke musuh. Jadi kita bakal dapatin attack speed kita gitu. Attack speednya sebesar 30% dan juga critical chance-nya sebesar 5%. Jadi beruntung banget. Gitu guys. Jadi 20% attack speed dari itemnya ditambah lagi oleh pasifnya jadi 50% gitu. Oke. Next item itu ada namanya Blade of the Heptasis ya. Jadi ini menambahkan 70 physical attack dan juga 250 HP gitu ya. Kemudian pasif dari item ini adalah kalau misalnya kita nggak menerima atau memberikan damage selama 5 detik, nah nanti di tangan kita itu kayak ada efek-efek merah-merah gitu. Nah, apa itu efek-efek merah-merahnya itu? Itu adalah pasif dari item ini ya, yaitu menambahkan 15 physical penetrasi dan juga menambahkan physical damage tambahan setara dengan 250 ditambah 60% physical attack kita. Lihat ya. Nah, itu di atas regen kita ini. Itu kan udah ada lambang item ini ya. Blade of the Heptasis. Nah, ada tulisannya ambush telah siap. Nah, ini berarti pasifnya udah hidup. Nah, ini kalau pasifnya udah hidup tuh nanti jadi kayak gini. Nah, lihat ya. Nanti tangan kita menjadi merah warnanya. Nah, itu tangan kita jadi merah. Nah, apa maksud dari tangan merah ini? Ini saya bilang lagi ya, ini adalah pasif dari item ini ya. Yaitu yang menambahkan 5 physical penetrasi dan juga physical damage yang setara dengan 250 physical damage ditambah dengan 60% physical attack kita gitu ya. Lihat ya. Tuh. Nanti ada bonus damage gitu ya. Nah, itu udah aktif. Tuh. Ada 2 damage ada 2 damage untuk satu hero gitu. Jadi kalau misal kita jual itu kan cuma satu tuh damage-nya untuk satu hero. Nah, kalau misalnya kita pakai ini, itu damage-nya
jadi 2. Tapi damage-nya jadi 2 itu ketika kalau pasif dari item ini udah aktif gitu guys. Nah, jadi yang sudah saya jelasin tadi itu adalah Endless Battle, Windtalker, Scarlet Phantom, dan juga Blade of Heptasis. Nah, baru 4 item. Jadi di video saya mungkin saya bakal bikin cuma 5 item, penjelasan untuk 5 item aja ya. Itu. Nanti di video selanjutnya saya bakal lanjutin yaitu item ini ya. Nah, gitu. Nah, item selanjutnya setelah Blade of the Heptasis ada namanya Blade of Despair atau orang-orang biasa bilangnya BOD ya. Nah, item ini adalah item yang paling sering dibeli oleh hero core gitu ya, untuk menambahkan damage mereka dan juga mereka menggunakan pasifnya gitu. Nah, kalau misalnya kalian nggak tahu pasifnya apa, pasif dari item ini kalau misalnya kita nyerang musuh yang HP-nya atau darahnya di bawah 50%, itu damage kita bakal meningkat gitu sebesar 25%, berlangsung selama 2 detik gitu. Lihat ya. Empty your cup in order to fill it again. Ini damage kita. Tuh. Nah, itu damage kita kan 406. Nah, kalau misalnya kita ini kan darah musuh damage awal kita kan tadi 406. Nah, ini kan gara-gara musuhnya udah di bawah 50% HP-nya. Nah, jadi damage kita itu bakal meningkat ya, dari 406 bisa lebih gitu, lihat ya. Nah, tuh. Tuh, 334, 752, 418. Nah, gitu. Damage kita jadi bisa naik-naik terus kalau misalnya kita pakai item ini. Oke. Gitu. Jadi mungkin saya bakal bertahan juga satu item lagi. Ya, satu item lagi. Yang mudah dijelasin mana ya? Ini deh, Rose Gold Meteor. Rose Gold Meteor akan menambahkan 60 physical attack, 30 magical defense, dan juga 5% physical lifesteal ya. Nah, pasif dari item ini kalau misalnya HP kita udah di bawah 30%, kita bakal dapatin shield yang menyerap 510 sampai 1350 damage dari lawan gitu. Nah, jadi shieldnya ini juga akan meningkat dengan level kita ya gitu. Dan shieldnya ini punya batas yaitu 3 detik dan juga cooldown selama 40 detik. Oke, saya bakal tunjukin. Ini dia. Ini saya biarin dulu Lordnya memukul kita. Nah, itu. Tuh, ini yang cincin-cincin ungu tadi itu adalah pasif dari item ini. Oke. Jadi shield itu dapat menyerap 510 sampai 1350 damage-nya. Oke. Jadi yang saya sudah jelaskan tadi itu adalah kegunaannya, pasifnya, dan juga info itemnya. Oke. Ini dia item yang udah saya jelasin tadi. Mulai dari Rose Gold Meteor, Endless Battle, Windtalker, Scarlet Phantom, Blade of Heptasis, dan juga BOD. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan di video ini. Jika ada sesuatu kekurangan, kalian bisa komentar di kolom komentar saya di bawah video ini ya. Oke. Sekian dulu dari video saya. Sampai jumpa.